Bagaimana jika urusan birokrasi yang rumit bisa diselesaikan semudah memesan makanan di aplikasi? Jadi, LiveSG itu adalah aplikasi mobile dari pemerintah Singapura yang berfungsi sebagai one-stop portal. LiveSG termasuk model governance to citizen G2C. Nah, sejarah digital governance di Singapura sendiri itu mulai berkembang secara perlahan pada awal 1980-an. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah di berbagai negara untuk beralih ke sistem digital atau e-governance. Semua kemajuan ini harus mempunyai keamanan cyber. Singapura menerapkan strategi multifaset. Warga tidak perlu lagi pusing memikirkan ke kantor mana saya harus pergi, karena sistem sudah menyesuaikan dengan momen hidup mereka. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu di bagian sejarah. Nah, sejarah digital governance di Singapura sendiri itu mulai berkembang secara perlahan pada awal 1980-an. Nah, pada masa ini, sebagian besar birokrasi pemerintahan itu masih didominasi oleh penggunaan dokumen kertas dan juga proses administrasi yang panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura tuh sempat ngeluncurin sebuah program. Program ini dikenal dengan istilah Civil Service Commercialization Program atau CSCP. Nah, program ini juga menjadi langkah awal pemerintah Singapura untuk mengurangi dokumen kertas pada sektor pemerintahan, sekaligus menjadi fondasi awal pemerintah Singapura menuju era pemerintahan digital yang lebih modern dan lebih terstruktur. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian periode-periode digital governance di Singapura. Nah, digital governance di Singapura tuh dibagi menjadi dua periode, di mana periode pertama tuh ditandai dengan lahirnya program dengan istilah IGAP 1 dan periode kedua tuh ditandai dengan lahirnya program IGAP 2 sekaligus PSI. Perbedaan kedua periode ini memang tidak terlalu signifikan, di mana kalau periode IGAP 1 itu pengembangannya ditujukan untuk masyarakat dan juga sektor bisnis. Sedangkan program IGAP 2 pengembangannya ditujukan untuk sektor pemerintahan satu dengan sektor pemerintahan lainnya atau dikenal dengan istilah networking government. Jadi, LiveSG itu adalah aplikasi mobile dari pemerintah Singapura yang berfungsi sebagai one-stop portal layanan publik. Awalnya diluncurkan tahun 2018 dengan nama awal Moments of Life, lalu di-rebranding jadi LiveSG di tahun 2020. Lewat aplikasi ini, masyarakat tuh bisa akses lebih dari 400 layanan pemerintah dalam satu platform, mulai dari urusan kelahiran, pendidikan, pekerjaan, hingga kebutuhan lansia. Jadi semuanya udah terintegrasi dan lebih praktis. Selain itu, LiveSG juga punya sistem keamanan yang kuat karena pakai enkripsi data dan login lewat SingPass. SingPass sendiri itu adalah identitas digital nasional negara Singapura. Secara sederhana, LiveSG ini jadi contoh bagaimana digital governance bisa bikin layanan publik lebih cepat, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, model digital governance LiveSG. Jadi, LiveSG termasuk model governance to citizen G2C. Model governance to citizen G2C merupakan model digital governance yang menunjukkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara langsung melalui teknologi digital. Model ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik dengan cepat, mudah, dan transparan melalui internet atau aplikasi. Salah satu ciri utama G2C adalah adanya platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem agar lebih efisien dan praktis. Aplikasi LiveSG di Singapura merupakan contoh penerapan model G2C karena menyediakan berbagai layanan pemerintah dalam satu aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel. Layanan dalam aplikasi ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga lebih sederhana, terintegrasi, dan berorientasi pada warga, serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana jika urusan birokrasi yang rumit bisa diselesaikan semudah memesan makanan di aplikasi? Singapura telah membuktikannya melalui LiveSG. Bukan sekedar aplikasi, ini adalah standar emas atau best practice dunia dalam transformasi digital yang berpusat pada manusia. Mari kita bedah mengapa sistem ini begitu revolusioner.
Pertama, kita bicara soal pendekatan berbasis momen kehidupan. Selama ini, birokrasi seringkali kaku dan memaksa warganya memahami struktur pemerintahan yang rumit. Namun, Live SG mereformasi itu semua. Mereka menggabungkan lebih dari 40 layanan dari berbagai instansi ke dalam satu pintu. Intinya, Live SG berhasil menyembunyikan kerumitan birokrasi di balik tampilannya yang sederhana. Hasilnya, pelayanan publik tidak lagi berpusat pada lembaga, melainkan benar-benar berpusat pada kebutuhan manusia. Warga tidak perlu lagi pusing memikirkan ke kantor mana saya harus pergi, karena sistem sudah menyesuaikan dengan momen hidup mereka. Selanjutnya, bagaimana Singapura memastikan sistem ini aman? Jawabannya ada pada sinergi keamanan, identitas, dan kepatuhan hukum. Implementasi Live SG didukung oleh integrasi SingPass dan kepatuhan hukum ketat terhadap Public Sector Governance Act. Ini bukan sekadar urusan teknis enkripsi, tapi strategi untuk membangun ekosistem kepercayaan. Dengan payung hukum yang kuat, risiko privasi saat berbagi data antar lembaga dapat diminimalisir. Ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan ekonomi digital. Poin ketiga adalah konsep yang sangat menarik, yaitu negara algoritmik. Live SG adalah bukti nyata bahwa data bukan lagi sekadar arsip statis, melainkan bahan baku yang diolah oleh algoritma untuk memberikan layanan proaktif melalui infrastruktur digital publik. Live SG mampu memproses data warga secara sistematis. Kita melihat pergeseran paradigma di sini. Dari pemerintahan yang bersifat reaktif, yang menunggu laporan dari warga, menjadi pemerintahan yang antisipatif. Sistem sudah menyiapkan apa yang warga butuhkan, bahkan sebelum mereka memintanya secara manual, seperti saat momen kelahiran atau persiapan pensiun. Dan terakhir, semua kecanggihan ini tidak akan berjalan tanpa adanya kodeks, Core Operation Development Environment and Exchange. Ini adalah mesin di balik layar yang memungkinkan kerjasama lintas sektor yang mulus. Dengan platform Codex, data dapat mengalir lancar antar sektor publik dan swasta tanpa hambatan isolasi informasi. Melalui prinsip watch only, di mana warga cukup mengisi data satu kali saja, Singapura berhasil menghapus redundasi data dan inefisiensi administratif. Ini adalah standar baru dalam infrastruktur digital nasional. Sebagai kesimpulan, Live SG bukan sekadar aplikasi, melainkan manifestasi dari tata kelola digital yang efisien, aman, dan manusiawi. Keberhasilannya terletak pada integritas antara teknologi algoritma, infrastruktur bersama, dan yang paling penting, empati terhadap kebutuhan warga. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah di berbagai negara untuk beralih ke sistem digital atau e-governance. Tujuan peralihan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi kinerja pemerintah, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem ini adalah Singapura. Melalui strategi yang terencana, kepemimpinan yang kuat, serta integrasi sistem yang baik, membuat Singapura dapat menerapkan e-governance dengan baik di negaranya. Berikut beberapa strategi yang diterapkan Singapura untuk menerapkan e-governance di negaranya. Yang pertama, Singapura memastikan semua warga bisa mengakses layanan digital, bahkan yang tidak memiliki internet sama sekali. Pemerintah menyediakan layanan mandiri di komunitas agar seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-governance bukan hanya tergantung pada teknologi, melainkan juga pada kebijakan yang inklusif. Yang kedua, pemerintah mencegah konflik kepentingan antar instansi melalui koordinasi yang kuat serta kebijakan yang jelas. Karena banyaknya lembaga yang terlibat, kerjasama yang sinergis menjadi salah satu kunci agar layanan digital dapat berjalan dengan efektif dan terintegrasi. Yang ketiga, implementasi e-governance tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan perencanaan, koordinasi, dan infrastruktur. Selain itu, rendahnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakatnya juga menjadi salah satu hambatan. Maka dari itu, keberhasilan digital bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi serta masyarakatnya. Dari ketiga poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan e-governance ditentukan oleh strategi yang tepat, kepemimpinan yang kuat, serta integrasi layanan dan kebijakan yang inklusif. Dapat dilihat dari pengalaman Singapura, menunjukkan bahwa transformasi digital harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan teknologi, organisasi, dan kebutuhan masyarakatnya.
Lalu selanjutnya hal yang dapat dipelajari dan diterapkan dari implementasi digital governance di Singapura adalah pertama tentang struktur organisasi dan inovasi terpusat dengan menggabungkan berbagai ahli teknologi dalam satu badan khusus yang memungkinkan pengembangan solusi digital dilakukan dengan lebih terpadu dan efisien. Dengan menyediakan platform bersama yang bisa digunakan kembali oleh berbagai lembaga pemerintah, Singapura memberikan pelajaran mengenai manfaat standarisasi dan desain modular dalam pengembangan teknologi, yaitu prinsip-prinsip yang meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kedua, integrasi dan inklusivitas layanan. Pentingnya membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan inklusif. Alih-alih memaksa warga mengunduh banyak aplikasi berbeda, mereka mengintegrasikan layanan publik ke dalam aplikasi yang sudah populer digunakan sehari-hari. Contohnya, GoWallet, yang telah melayani total 1,3 juta pengguna dan 200.000 merchant. Meningkatkan inklusivitas layanan publik, terutama bagi kelompok rentan, dan memudahkan akses terhadap layanan yang diberikan tanpa harus mengunduh aplikasi lain yang terpisah. Ketiga, tentu semua kemajuan ini harus mempunyai keamanan cyber. Singapura menerapkan strategi multifaset yang komprehensif untuk melindungi aset nasional dan data warga negaranya. Strategi yang komprehensif ini menangani kebutuhan mendesak untuk melindungi sistem ICT pemerintah dan membangun keamanan cyber yang kuat.